Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. I love you Lord, and I'll lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King in what you hear. Amen. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I'll leave my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you. I love you. I love I love you, Lord. I love you. I love you. I love Ku cinta Kau Yesus Tuhan, buat semua kebaikan-Mu di hidupku. Kasih setia-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Terima kasih Yesus buat semua pengorbanan-Mu Tuhan. Nyanyian baru tercurah memenuhi tahta-Mu Yesus. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. And I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, and I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Ku sembah Kau Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus, kudus, kudus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus di dalam roh dan kebenaran. We exalt You Jesus, my King. We exalt You, my Lord Jesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. We sing exalting, and I exalt Thee, yes Lord, and I exalt Thee, Jesus, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt You, Jesus, and I exalt Thee, I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, yes, and I exalt Thee, oh
Shalom warga kerajaan, puji Tuhan kita kembali bertemu dalam media online di Voice of Victory hari ini. Dan kita akan belajar tema bulan ini tentang Leading as Influencer in My Family, dalam satu lingkup yang kecil, tetapi saya percaya keluarga ini merupakan satu institusi paling kecil tetapi paling berdampak. Karena segala sesuatu dimulai dari keluarga. Kelahiran, kehidupan dimulai dari mana? Dari keluarga. Nah, saya mau memulai dari 3 angka yang hari-hari ini perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Apa itu 3 angka? 2, 6, dan 7. Apa maksudnya? Dalam sebuah notasi angka, ya semua yang tahu bagaimana nyanyi pakai partitur dan sebagainya. Kita tahu 2, 6, 7 itu kalau dibunyikan secara not angka itu akan berbunyi re, la, si. Ya, jadi inilah hal yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Kenapa? Karena relasi atau hubungan itu dirusak oleh iblis sedemikian sehingga orang itu merasa nyaman, merasa sah-sah saja kehidupannya. Semakin dia sendiri, dia semakin menikmati, begitu. Padahal seharusnya setiap kita diciptakan pun diciptakan dalam kekitaan Allah, ya kan? Kejadian 1 ayat 26 bilang itu. Baiklah kita, artinya kita itu Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, Tritunggal itu menciptakan kita. Manusia diciptakan dalam kekitaannya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang hidup dalam kasih yang harmonis. Jadi kita diciptakan dalam suasana atmosfer yang relasi begitu kuat. Lalu kemudian ketika sudah mulai ada Adam dan Hawa, ya Adam dulu yang ada ya. Adam dikatakan begini, "Tidak baik manusia seorang diri saja, diciptakannyalah penolong bagi dia yang sepadan." Kenapa harus sepadan? Karena tujuannya diciptakan penolong, diciptakan orang lain itu untuk mereka bangun relasi. Sepadan, bangun relasi. Jadi relasi ini yang terus menerus Allah kepingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Mazmur 133 juga bilang bahwa orang yang hidupnya rukun, berkat Tuhan itu diperintahkan, berkat kehidupan diperintahkan ya dalam kehidupan mereka. Dan Yesus pun mati di atas kayu salib. Dia mati, dia memulihkan relasi antara kita dengan Bapa dan relasi antara kita dengan sesama. Saudara, kita bisa melihat bahwa pentingnya relasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai warga kerajaan. Nah, hal inilah yang menjadi dasar untuk sebuah relasi di dalam keluarga itu harus terbangun. Kalau hari-hari ini dalam keluarga ternyata anak ketika liburan, misalnya kita barusan lewati masa liburan ya. Apakah ketika dia liburan dia semakin asik dengan dirinya sendiri di kamar dan seharian dia ada di situ dan seharian dia nggak perlu keluar kamar untuk ngobrol dengan orang tua dan dia ngerasa fine-fine saja. Mungkin kita mulai coba review bagaimana relasi dalam keluarga kita. Atau suami istri, suami mulai ngerasa macam-macam, ngerasa sendiri, istri pun ngerasa sendiri, dan akhirnya dua-duanya masih bersama sih, masih serumah sih, tetapi dua-duanya berjalan dengan pemikiran sendiri, nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah membangun relasi, dan semuanya merasa fine-fine saja. Saudara, kita perlu review bagaimana relasi kita di dalam keluarga. Karena kalau kita mau bicara tentang influencer, maka harus ada sebuah relasi yang baik, ada relasi yang benar di dalam kehidupan kita bersama dalam keluarga. Amin. Ini yang harus dibangun, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kita berangkat lagi sekarang di dalam firman Tuhan yang menjadi dasar bagaimana tema ini diambil di dalam 1 Timotius 3 ayat 2-5 yang secara perikop itu sebenarnya bicara tentang syarat penilik jemaat ya. Syarat penilik jemaat yang akhirnya ditarik. Bagaimana kita melihat syarat-syarat itu, ternyata itu juga dilihat bagaimana keluarga di dalamnya. Dan ketika keluarga bisa diatur dengan baik, seorang kepala keluarga bisa ngatur keluarganya dengan baik, maka dia bisa berdampak dalam pelayanan, dalam mengelola gereja Tuhan, dalam mengelola pelayanan yang dipercayakan. Nah, semuanya berangkat dari mana? Keluarga. Nah, makanya dari ayat ini, saudara, kita akan belajar 3 hal. Apa yang perlu dimiliki oleh seorang influencer supaya dia bisa membangun sebuah relasi yang baik, relasi yang benar, sehingga dalam keluarga yang dibangun dengan relasi yang baik dan benar itu akan berdampak buat sekitarnya. Yang pertama, kita lihat syarat yang pertama itu adalah dari 1 Timotius 3 ayat 2-3a. Di sana dibilang begini, seorang penilik jemaat adalah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri,
dapat menahan diri, ada pengendalian diri ya, bijaksana dan sopan atau punya reputasi yang baik dalam terjemahan yang lain. Nah, dari hal ini yang pertama kita belajar bahwa orang yang tidak bercacat, suami satu istri, dia setia, dia bisa menahan diri, saya percaya bijaksana dan sopan, menjaga reputasinya tetap baik. Saya percaya ini bukan orang sembarangan. Ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu yang pertama, untuk kita punya relasi yang baik, bangun relasi yang baik, harus punya relasi yang baik dulu dengan Tuhan. Makanya punya kehidupan yang takut akan Tuhan. Bukan ketakutan akan Tuhan ya, tapi takut akan Tuhan. Bagaimana kehidupan dalam keluarga itu dibangun dalam mesbah keluarga. Saya percaya di mesbah keluarga bukan berarti sebuah ibadah mini ya, ibadah yang di dalam keluarga. Jadi kalau seorang kepala keluarga memulai sebuah mesbah keluarga terus akhirnya semuanya diam ya, papa yang harus ngomong misalnya begitu ya, semuanya diam, nggak bisa. Dalam mesbah keluarga itu menjadi momen di mana anak bisa ngomong, istri bisa ngomong tentang apa, mungkin apa yang mereka alami. Kami waktu membangun mesbah keluarga kami pun, saya dengan istri dan anak-anak, kami mengawali dengan begini, hari ini ngalamin apa dan hari ini bersyukur apa. Nah, semuanya ngomong. Waktu mereka bersyukur, mereka bisa melihat Tuhan menyertai mereka. Ya, anak saya yang pertama masuk SMP. Ini dunia yang baru buat dia ya, masuk teenager. Tapi dia mulai cerita apa yang dia alami. Ya, masa-masa yang transisi dari Rocky masuk ke rocker, dia mulai cerita. Nah, relasi ini yang harus dibangun. Dan semuanya dibangun di dalam takut akan Tuhan. Tidak jarang waktu kami bermesbah keluarga, ketika anak kami cerita sesuatu hal, saya bisa tunjukkan, kami bisa belajar bersama bahwa firman Tuhan jadi jawaban ternyata. Ketika kita bahas bersama, relasi terbangun. Sehingga anak-anak juga mulai ngelihat begini, ada apa-apa itu ternyata firman Tuhan bisa jawab. Oh, ternyata dalam dunia kekristenan ada jawaban, semua ada di situ. Sehingga kehidupannya terus akan melibatkan Tuhan. Ayat yang lain berkata begini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan. Kehidupan dalam keluarga perlu punya relasi yang baik dan benar. Dengan siapa? Yang pertama, dengan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi kita selalu percaya Tuhan terlibat, Tuhan ada di dalamnya. Mungkin itu hal yang gak enak buat kita. Kadang keluarga ngalamin naik turun ya, ekonomi mungkin terguncang, kesehatan mungkin terguncang, ada kondisi mungkin anak-anak mulai terpengaruh dengan dunia dan sebagainya. Mungkin ada masa-masa seperti itu. Tetapi mari kita selalu melihat bahwa di dalam semua keadaan yang ada, Tuhan ada di situ. Kebaikan Tuhan terus ada di situ. Makanya yang pertama, hal yang pertama kita belajar, miliki takut akan Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari ayat yang selanjutnya. Di sana dikatakan suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, sebaliknya melainkan peramah, pendamai, dan bukan hamba uang. Nah, dari hal yang kedua ini kita bisa belajar bahwa orang yang mau jadi influencer, orang yang mau berdampak dalam keluarganya, bahkan membawa keluarganya juga berdampak di luar, dia punya relasi yang baik dan benar dengan sesama, yaitu siapa? Antara anggota keluarga, suami dengan istri, lalu kemudian orang tua dengan anak-anak. Bahkan orang tua juga bisa belajar kok dari anak-anak, iya kan? Dah jarang anak-anak kami kadang-kadang negur kami waktu kami lupa misalnya berangkat sekolah, belum berdoa. Mereka, ayo Pak belum berdoa, ya karena kita selalu terbiasa ya membangun untuk segala sesuatu kita awali dengan berdoa. Ya, lalu anak-anak mulai ingatkan kita. Lalu kadang-kadang anak kami yang kecil itu kalau dia lagi pergi kita ajak ke salah satu supermarket gitu dekat rumah, barang pertama yang dia ambil itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia ambil satu barang gitu, oh adik mau itu, enggak, ini buat kakak. Dia selalu ingat kakaknya, gitu kan. Dan itu buat kami belajar bahwa ya inilah kehidupan dalam keluarga harus dibangun untuk satu dengan yang lain, bisa punya relasi yang baik. Kakaknya dulu waktu adiknya masih kecil makan itu butuh ditungguin supaya cepet, kakaknya nungguin, ayo dek cepet, ayo semangat, makannya mesti cepet dan seterusnya. Itu terjadi. Nah, hubungan ini harus terus dibangun. Bagaimana seorang kepala keluarga, bagaimana orang tua bisa menjadi teladan buat anak-anak. Mereka bisa melihat bahwa ketika papa bilang Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu mengasihi, mereka bisa merasakan itu dari orang tuanya.
Bisa terjadi kenapa? Karena ada sebuah relasi yang baik antara anak-anak dengan orang tua. Mereka akan bisa melihat, akan terbangun hubungan yang baik juga bagaimana anak-anak juga punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi setiap anggota keluarga harus membangun relasi yang baik, relasi yang benar dengan sesamanya. Amin. Punya kerendahan hati untuk cerita. Mungkin make a mistake, nggak apa-apa cerita. Kasih ruang salah buat anak-anak. Ya jangankan anak-anak, kita sebagai orang tua kadang kita juga make a mistake, betul? Ya kan? Kadang-kadang kita juga melakukan kesalahan yang tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari. Tapi saya percaya melalui kesalahan-kesalahan kita bertumbuh. Disitulah anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan pun kita lakukan bagian kita, kasih ruang salah, tapi kita tetap berikan arahan buat mereka, kasih tahu bukan begitu, dan harus berulang-ulang. Firman Tuhan yang bilang berulang-ulang. Kenapa bisa terjadi berulang-ulang? Karena sebuah relasi yang dibangun dengan baik di dalam keluarga. Nah, yang ketiga kita belajar. Yang ketiga di ayat yang keempat dan kelima di sana dikatakan seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Saya percaya sebuah sikap menghormati itu bukan sebuah sikap yang dipaksakan. Kalau bapak datang ke anak-anaknya, anak-anak mesti hormati saya, ini papa ini begitu ya, harus hormati saya gitu kan. Pemimpin misalnya dalam sebuah organisasi yang lain, kalau ada pemimpin yang berkata kamu mestinya hormati saya pemimpinmu. Saudara, menghormati itu bukan sebuah sikap yang bisa diminta dan dipaksakan. Setuju ya? Menghormati itu adalah sebuah akibat atau buah dari bagaimana seseorang itu bisa membawa dirinya berfungsi dan melakukan bagiannya dengan baik. Maka otomatis sekitarnya akan bisa mulai melihat dia dan respect sama dia. Nah, inilah hal yang ketiga yang kita belajar. Perlu ada saling menghormati di dalam keluarga. Be respectful dalam keluarga. Diawali dari suami respect sama istrinya, istri respect dengan suaminya. Maka kehidupan yang saling respect ini akan dilihat oleh anak-anak. Bagaimana orang tua mereka saling menghormati. Mereka pun akan mulai muncul. Bagaimana mereka juga bisa menghormati orang tua mereka. Ya, dengan arahan, dengan keteladanan, mereka mulai muncul sikap itu. Oh iya. Makanya ketika ayat ini bilang seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Banyak ya orang tua itu fokusnya cuman begini, anak-anak mesti nurut. Nggak peduli hatinya ikut atau enggak. Ya contoh kadang-kadang orang tua itu, siang harus tidur, begini ya, harus tidur. Yang penting anak-anak harus nurut dengan apa? Tidur. Padahal ketika anaknya berangkat tidur itu hatinya dengan perasaan menggerutu, perasaan ngomel, aduh. Ya kan? Itu dia melakukan itu, dia nurut tapi enggak dengan hormat. Enggak ikut, enggak nurut. Hatinya masih memberontak. Nah, hal yang perlu dilakukan bagi orang tua adalah bangun pengertian itu lebih dalam daripada cuma sekedar meminta mereka ikut apa yang kita mau. Buat mereka mengerti kenapa memang mereka harus melakukan itu. Sehingga waktu mereka melakukan itu, mereka melakukan segenap hati mereka dan mereka melakukannya dengan tahu betul kenapa harus itu dilakukan. Itulah yang menjadi sebuah sikap mereka menghormati, mereka menyegani orang tua mereka. Ini yang harus dibangun, saudara. 3 hal ini, hidup takut akan Tuhan, hidup kemudian saling dalam kasih satu dengan yang lain antar anggota keluarga. Yang ketiga, respectful, saling menghormati satu dengan yang lain. Sehingga waktu itu terjadi, maka kehidupan akan mulai berdampak. Ayat selanjutnya bilang, kalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Saya balik ayatnya. Kalau ada seseorang yang bisa mengepalai atau mengatur atau memanage dalam bahasa Inggris, memanage his family well, kalau ada orang yang bisa mengatur keluarganya dengan sangat baik, maka dia akan berdampak dengan apa? Dia bisa take care of God's church. Dia bisa mengurus jemaat Allah. Dia bisa berdampak dalam pelayanan. Orang tua, anak-anak semuanya bisa berdampak untuk melayani Tuhan. Sekitarnya pun diberkati. Be influencer in our family. Mari kita berdoa. Bersyukur buat firman-Mu, terjemahkan lebih sederhana buat setiap kami dengan setiap kondisi kami masing-masing Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini boleh berdampak dalam hidup kami, berdampak dalam keluarga kami, dan keluarga kami pun boleh berdampak buat sekitar kami.
Terima kasih Tuhan, lanjutkan karyamu buat setiap kami, buat setiap keluarga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.